Selamat pagi, inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Menteri Perhubungan membuka kembali layanan moda transportasi jarak jauh, termasuk untuk kereta api penumpang. Sementara itu, maskapai Garuda Indonesia kembali membuka layanan penerbangan pada hari ini. Kita akan bergabung bersama dengan Edra Pramaskara, langsung dari Stasiun Senen, dan juga Gemma Tanjung, langsung dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan memantau bersama dengan Edra di Stasiun Pasar Senen. Di Stasiun Senen, Edra, bagaimana kondisi terkini yang Anda pantau setelah peraturan atau keputusan Menteri Perhubungan diberlakukan mulai hari ini? Situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih tampak sepi sama seperti saat aturan larangan pelayanan moda transportasi ini diberlakukan pada 27 April 2020 lalu. Yang saat ini beroperasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta hanyalah kereta listrik atau KRL, kemudian loket pembatalan tiket kereta api, serta layanan customer service dan juga untuk kereta logistik. Terkait dengan aturan baru dari Menteri Perhubungan yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya moda transportasi seperti misalnya udara, laut dan juga darat, terutama untuk kereta api dan juga bis, ini tidak berlaku di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kami sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala Stasiun Pasar Senen Jakarta yang menyebutkan bahwa untuk pengoperasian dari kereta api penumpang jarak jauh ini tidak diberlakukan dari Stasiun Senen, hanya diberlakukan kereta logistik dan juga KRL. Jadi tidak ada penumpang yang hendak berangkat keluar kota berangkat dari Stasiun Senen. Dan terkait dengan hal ini, memang untuk keberangkatan serta kedatangan penumpang dengan menggunakan moda transportasi kereta ini dipusatkan ke Stasiun Gambir, Jakarta. Karena memang untuk aturannya dalam satu daerah ini hanya dipusatkan kepada satu stasiun dan untuk wilayah DKI Jakarta ini dipusatkan di Stasiun Gambir. Sehingga saat ini memang tidak ada aktivitas yang dilakukan di sini kecuali untuk loket pembatalan tiket. Dan untuk penumpang yang memang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api ini harus menempuh sejumlah syarat khusus seperti misalnya harus mendapatkan surat keterangan dinas atau surat keterangan kerja dari kantor masing-masing, kemudian harus dinyatakan sehat dan juga negatif dari COVID-19. Dan terkait dengan hal ini juga memang untuk para penumpang yang diperbolehkan untuk berangkat keluar kota, ini ada sejumlah pembatasan begitu. Jadi tidak bisa semua orang, hanya yang merupakan tenaga kesehatan atau yang merupakan orang dengan keperluan perjalanan dinas yang diperbolehkan untuk berangkat. Robert. Terima kasih Edra. Kita akan beralih ke Gemma Tanjung yang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Gemma, bagaimana dengan aktivitas penerbangan Garuda Indonesia di Terminal 3? Ya Robert, tadi pantauan yang kami lakukan di area kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memang sudah mulai terlihat adanya aktivitas yang berlangsung. Tadi kami juga sempat melihat adanya kru dari maskapai Garuda Indonesia seperti pilot dan juga pramugari yang sudah mulai memasuki area kedatangan dan akan siap untuk berangkat bekerja. Di salah satu ruang tunggu juga di Terminal 3 ada sejumlah petugas kesehatan yang diperuntukkan bagi para penumpang yang sedang transit menuju Jakarta dari luar negeri. Ini didominasi dari para pekerja di luar negeri yang dari Indonesia yang sedang transit di Jakarta dan juga akan langsung menuju ke daerahnya masing-masing. Tadi kami juga mendapat informasi dari pihak bandara bahwa hari ini maskapai Garuda Indonesia sempat membuka adanya penerbangan sejumlah 48 penerbangan, yang mana ada 2 penerbangan ini dari menuju ke internasional, yaitu ke negara Korea dan juga Belanda. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa nanti pada pukul 11 akan ada penerbangan Jakarta menuju Manado dan juga di pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada penerbangan dari Jakarta menuju ke Bali. Pada awalnya pihak Garuda membuka sekitar 48 penerbangan di hari ini, namun jumlah tersebut sepertinya akan berkurang karena memang masih banyak penumpang yang tidak membeli tiket, karena memang hanya dibataskan juga penumpang yang membeli tiket hanya diperbolehkan bagi yang memiliki kepentingan dan bukan untuk mudik keluar daerah maupun untuk bepergian ke internasional. Robert. Kemudian Gemma, apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penumpang agar dapat menggunakan layanan transportasi? Ya Robert, pihak Garuda mengatakan bahwa akan mengikuti aturan dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, bahwa sejumlah penumpang yang dapat membeli tiket ini hanya diperuntukkan bagi para penumpang yang memiliki kepentingan seperti petugas dinas dari negeri maupun swasta yang memiliki kepentingan seperti keamanan dan juga membawa logistik, serta para pasien yang memiliki kebutuhan darurat untuk kesehatan di luar kota, dan juga jika ada anggota keluarga inti yang meninggal dunia dan harus datang segera ke lokasi yang dituju,
serta adanya surat keterangan bahwa penumpang yang akan menaiki pesawat ini harus sehat dan dinyatakan tidak terinfeksi COVID-19. Penumpang juga diwajibkan untuk membawa KTP dan juga surat keterangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pihak Garuda untuk dapat memastikan penumpang tersebut memiliki kepentingan tertentu sehingga bukan untuk mudik. Pihak Garuda juga menerapkan adanya social distancing atau physical distancing di dalam pesawat sehingga untuk 3 row pesawat ini juga hanya diisi oleh 2 penumpang saja sehingga tetap akan menerapkan social distancing di dalam pesawat. Demikian Robert. Baik, terima kasih Gemma Tanjung atas informasi Anda dan sebelumnya Edra Pramaskara. Demikian informasi kami dalam Headline News. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan segera kami lanjutkan untuk Anda sesaat lagi.